Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Danu Wahyudi. Di kesempatan yang kali ini, di part pertama ini, kita akan membahas mengenai tool desain, yaitu Figma. Oke, tool Figma ini adalah tools desain yang saat ini banyak digunakan oleh para desainer. Entah itu graphic vector, UI UX designer, dan juga banyak sekali fungsi ya dari Figma ini. Saya sendiri sering menggunakan Figma biasa untuk membuat pamflet dan ya segala macam gitu kan. Karena kita membuka untuk Photoshop itu sangat berat softwarenya. Oke, langsung aja ke materi ya. Oke, jelaskan lagi ke kawan-kawan semua bahwasanya di sini saya hanya membahas di part pertama ini kita hanya membahas tentang teori ya. Untuk praktiknya kita di part selanjutnya, part kedua, part ketiga, dan part selanjutnya. Oke, kita hanya membahas tentang teorinya terlebih dahulu. Oke, langsung aja kawan-kawan. Di sini kita ke teori. Oke, apa itu Figma? Nah, menarik sekali kawan-kawan. Apa itu Figma? Figma itu aplikasi desain yang sudah menggunakan cloud, dimana kita nih para desainer dapat berkolaborasi secara real time dengan rekan-rekannya. Figma ini juga memiliki tools untuk prototyping, membuat grafik vektor, dan mendesain UI UX. Oke, banyak sekali ya. Secara real time. Oke kawan-kawan, ini tools yang sangat dibutuhkan oleh para desainer sebenarnya, karena mereka para desainer itu butuh kolaborasi tentunya, dan juga butuh prototyping tentunya untuk testing sebelum dibuild gitu ya. Terus membuat grafik atau vektor itu misalnya kita seorang vektor grafik ingin mendesain ya, bisa menggunakan Figma, dan UI UX design khususnya ini tools Figma disediakan untuk UI UX design. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut. Di Figma itu ada desain, prototyping, kolaborasi, dan desain sistem. Kita dapat mendesain sesuka hati. Kita dapat melakukan prototyping, interaction prototyping. Kita dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan, tim, stakeholder. Kita dapat mendesain sistem kita biar kita dapat memudahkan dalam suatu pekerjaan. Itu yang dinamakan desain sistem. Oke, next ya. Oke kan kawan, saya jelaskan sekali lagi. Kita berbicara sampai aja. Yang selanjutnya yaitu adalah memanfaatkan fitur Figma untuk seluruh proses desain. Nah, apakah bisa gitu ya memanfaatkan fitur Figma untuk seluruh desain? Ya, kita coba lihat aja. Oke, ini penjelasannya. Bisakah satu program menangani seluruh proses desain produk digital? Pelajari bagaimana Figma, alat desain antarmuka berbasis web, mempromosikan kolaborasi, interaksi, dan dokumentasi selama proses desain. Jadi kita dapat menggunakan aplikasi Figma ini di web browser kita maupun di install di PC atau laptop kita. Di Figma ini untuk proses desain kita bisa berkolaborasi, berinteraksi, interaksi prototyping ya, melakukan dokumentasi selama proses desain, dan banyak lagi sebagainya. Jadi fitur Figma ini dapat mendukung kita dalam melakukan proses desain. Oke kawan-kawan, next. Selanjutnya, apa yang mendasar dalam proses desain produk? Di sini
saya hanya mencantumkan 6 fitur yang digunakan dalam proses desain produk di dalam Figma nih. Yang pertama itu accessibility and collaboration. Yang kedua, flexibility to iterate and produce deliverable. Yang ketiga, ability to build, prototype, and test. Yang keempat, establishing a single source of truth. Yang kelima, smooth and handoff. Yang keenam, versatility to be customized and improved. Oke, sebelum kita lanjut, kawan-kawan semua, jika saya salah menyebutkan dalam bahasa Inggris tadi, itu harap dimaklumi ya, karena ya beginilah. Oke, lanjut ya kawan-kawan ya. Kita lanjut ke yang pertama nih, accessibility and collaboration. Langsung klik aja. Ini saya bikinnya di Figma nih untuk presentasi. Dan ini sudah menggunakan prototyping. Saya tidak menggunakan profile. Accessibility and collaboration. Penjelasannya, apapun alat tools yang digunakan tim, perlu ada cara untuk bekerja sama, mempresentasikan project, mengumpulkan feedback, dan menjaga agar stakeholder tetap terhubung. Semua fitur ini tersedia di Figma, kawan. Jadi Figma itu memiliki fitur yang sangat kompleks ya. Oke, ini. Jadi dan menjaga agar stakeholder tetap terhubung ini maksudnya stakeholder itu dia dapat monitoring pekerjaan kita ataupun proyek yang dia berikan ke kita gitu. Stakeholder dapat langsung memonitoring tanpa bisa mengedit gitu. Dia hanya melihat aja, itu stakeholder. Oke, mempresentasikan project dan segala macamnya ada di Figma. Itu sebenarnya di Figma ini kalau kita tahu fitur-fiturnya, kegunaannya gitu kan, cara-caranya, ini sangat memudahkan, sangat kompleks nih di Figma ini. Kita dapat membuat file presentasi segala macam kayak gini nih. Oke, contoh seperti ini. Keep the team on board. Jadi kita membuat 5 tim terlebih dahulu. Ini include ya, walaupun kita mengundang rekan tim kita yang mau kita masukkan siapa aja, dia aksesnya sebagai apa, misal di sini can view, can edit, admin gitu kan, bisa kita edit secara langsung, dan embed a project di sini, masukkan project yang baru. Terus di sini feedback and revision, ya bisa langsung melakukan feedback ya terhadap desainer ya gitu ya, dan langsung melakukan revisi. Oke. Yang kedua adalah flexibility to iterate and produce deliverables. Oke, Figma fleksibel dan dapat digunakan sebagai papan tulis kolaboratif untuk membuat sketsa ide awal, mulai dari gambar rangka hingga mockup. Jadi di Figma ini fleksibel kawan. Kita dapat membuat sketsa terlebih dahulu, mulai dari wireframe ya, bisa kita katakan wireframe atau rangka. Setelah itu kita bisa melakukan desain mockup. Oke. Flexibility. Oke, selanjutnya. Oke, kawan. Sangat berisik ya, kawan. Oke, lanjut aja. Nomor 3. Ability to build, prototype, and test. Design, mobile app, build dan publish prototype, interaktif, dan uji langsung di smartphone. Semuanya dari Figma. Udah kayak iklan aja. Jadi setelah kita mendesain mobile app nih, terus kita membuildnya, kita mempublishnya, prototype interaktifnya, langsung dicoba di smartphone. Jadi Figma ini sudah menyediakan fitur
di mana kita dapat melakukan testing di smartphone dengan cara nge-publish terlebih dahulu prototyping interaction kita nih. Kita bisa langsung nge-publish, kita share ke rekan-rekan kita ataupun ke handphone kita sendiri. Kita buka di handphone kita dan kita akan lihat tampilan prototyping di handphone kita tersebut. Oke. Figma memiliki fitur seperti itu ya. Ini dia contohnya. Kita share ya di sini. Share ini kita dapat mempublish prototype interaction kita. Jadi interaction prototype itu ketika kita mengklik ini dia akan menuju ke sini. Misal, nanti kita ada prakteknya di part selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini tadi. Oke, yang keempatnya, establishing a single source of truth. Figma adalah cara terbaik untuk mendefinisikan sistem desain produk yang sepenuhnya online. Ini ada satu-satunya sumber secara default, tidak ada lagi yang bertanya-tanya apakah ini versi terbaru. Jadi Figma ini hanya satu sumber. Satu sumber itu maksudnya dia tidak ada versi misal kayak Photoshop tuh, Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, di mana mereka kan ketika mengupdate software mereka maka kita harus mendownload gitu kan, mendownload atau mengupdate-nya kan. Nah di Figma kita tidak perlu melakukan hal seperti itu. Ketika ada pembaruan sistem versi terbaru maka otomatis akan terupdate gitu. Tanpa kita update maka Figma kita otomatis secara default akan terupdate. Oke. Ini dia version history, design system, and component library. Jadi Figma ketika ada pembaruan maka otomatis akan memperbarui sendiri. Selanjutnya smooth in-house. Cukup bagikan tautan dengan developer dan mereka akan memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan untuk menerapkan desain guideline, pengukuran, dan aset grafis yang siap diekspor. Oke. Ini ketika kita sudah bekerja sama dengan seorang developer untuk nge-build UI desain kita misalnya. Nah, di sini sebagai contoh kita mengundang atau mengirimkan file kita ke seorang developer nih. Developer dia akan melakukan redline ya di sini. Dia akan memberikan redline, dia akan mengecek aset-asetnya yang perlu diekspor. Dia mengecek di sini ukuran misal ukuran ini ke sini berapa piksel, dari sini ke sini ukurannya berapa piksel, gambar ini berapa piksel gitu kan. Itu yang dilakukan oleh seorang developer front end. Jadi dia akan memasukkan seluruh ukuran aset-aset ke dalam source code-nya. Oke, itu sangat dibutuhkan ya. Oke, lanjut ke 6. Versatility to be customized and improved. API plugin Figma memungkinkan tim untuk menulis plugin mereka sendiri atau memanfaatkan komunitas pengguna yang lebih luas dan memperluas alat dengan fungsionalitas baru. Jadi Figma ini selain dia memiliki fitur-fitur yang sebelumnya, dia juga memiliki fitur plugin API, di mana kita dapat secara real time merubah sebuah tampilan kita. Misal contohnya itu seperti inilah, biar tidak bingung nih kawan. Seperti ini. Figma API and custom plugin. Oke, itu. Ini nih sudah kita di localhost ya ini. Kita menggunakan bisa LAN, bisa Accent. Nah, kita edit nih, kita ngedit di Figma. Kita edit dulu. Tadi kan tampilannya nggak warna kuning kan, hitam. Edit, setelah kita refresh maka otomatis secara real time dia bakal berubah. Oke, kawan. Cukup sekian.
penjelasan mengenai Figma ya. Sangat sedikit ya fitur yang dijelaskan. Jika kita ingin menjelaskan semuanya, maka butuh waktu yang panjang. Oke, mungkin sampai di sini ya penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada masukan, silahkan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan yang lain. Oke, sampai sekian. Sampai ketemu di part selanjutnya. Saya saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.